Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman maupun nikmat ihsan. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi sekarang mungkin melanjutkan yang kemarinnya ibu-ibu. Sebelumnya ini kan kemarin baru ngebahas 3 tuh, dari ada kalam terbagi kepada 3, ada isim, ada fi'il, ada harap. Nah, jadi di sini ya bukan lebih mendetailnya tapi mengenalkan tuh gimana tata cara kalau di pelajaran di sekolah-sekolahan biasa seperti bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, sedangkan beda di bahasa Arab itu ada isim, ada fi'il, dan ada harap. Nah, ini saya malu ibu-ibu, ada yang lebih bisa daripada saya di sini Teh Wi ya. Soalnya Teh Wi juga ibu-ibu alumni pesantren ibu-ibu, Teh Wi alumni pesantren, sama pernah belajar ilmu nahwu gitu, mengenal. Nah, kemarin kan udah ngejelasin tuh Bu, ada 3. Yang pertama kalam. Mungkin ibu masih ingat apa sih kalam? Kalam adalah, ada yang tahu nggak ibu? Kata yang tersusun, yang memberikan pengertian dan sesuai dengan aturan bahasa Arab, atau bisa disebut dengan wado. Kalam adalah pengertian yang tersusun, yang memberikan pengertian dan sesuai dengan wado. Jadi di sini menjelaskannya sedikit saja, enggak akan banyak-banyak. Soalnya yang kita akan melanjutkan, mengulang saja yang kemarin. Kalam itu adalah suatu kata yang memiliki makna atau tidak membuat kita penasaran. Contoh, saya membeli sebuah rumah. Nah, kan itu sudah kita pahami ya Ibu, saya membeli sebuah rumah. Itu bisa disebut kalam karena sudah memberi kefahaman. Sedangkan ketika ada kata jika saya membeli sebuah rumah, nah itu kan suatu kata yang memberikan penasaran buat kita, terus belum paham buat kita. Nah itu belum disebut dengan kalam. Itu kan sudah ada tersusun tuh. Kan di sini itu kata bilang menurut aturan bahasa Arab, emang itu kayak fiilnya sudah benar, isimnya udah benar, tapi kok belum bisa disebut kalam. Intinya kalam itu adalah suatu kalimat yang bisa memberikan kefahaman, itu disebut kalam. Nah, kalam ini terbagi kepada 3. Yang pertama itu ada isim, kemarin tuh ibu. Ada yang tahu nggak isim itu apa ya ibu? Isim kata beran atau kata sifat, ya betul. Yang kedua fiil itu apa ibu-ibu? Kata kerja, benar. Nah, yang ketiga ada harap atau bisa disebut kata sambung. Nah, kemarin isim terbagi kepada berapa ibu-ibu? Ada berapa? Ada yang tahu nggak? 3. Ada isim mufrad, isim tasniyah, sama isim jama'. Nah, isim jama' ini ibu kebagi ke 2 bagian lagi. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, jama' itu kemarin sama
sudah diterangkan bahwa jama itu adalah setiap isim yang menunjukkan kepada lebih atau dua. Jama adalah setiap isim yang menunjukkan lebih dari dua. Contohnya, gimana Contohnya, yang pertama-tama buat dulu isim mufradnya. Isim mufrad itu apa ibu? Ada yang masih ingat gak? Isim mufrad, isim yang menunjukkan satu, benar. Nah, gimana kalau kita pengen ngerubah katanya menjadi beberapa orang muslim? Muslimun, seorang muslim. Ini isim mufrad ya ibu-ibu. Nah, gimana kita pengen merubah isim mufrad ke jama? Yang pertama ada dua cara. Yang pertama, akhirnya ditambah dengan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Contoh, kita pengen ngerubah seorang muslim menjadi beberapa orang muslim. Nah, tinggal ditambah waw dan nun di akhirnya. Ini. Nah, ini artinya tuh beberapa atau banyak orang muslim. Nah, ini biasa disebut jamak. Kata A tadi ada dua cara. Nah, bisa dengan waw dan nun atau ya dan nun digantinya. Bisa muslimuna, bisa muslimina. Nah, kan tadi sebelumnya itu ada isim, bisa ada isim tasniyah tuh isim tasniyah kan ada juga tuh bisa ditambah ya dan nun. Contoh kurtoini. Nah, itu kan gimana tuh cara ngebedainnya antara isim tasniyah dan jama? Kalau jama itu huruf nunnya fathah. Kalau isim tasniyah huruf nunnya kasroh. Muslimina itu jama. Tetapi ketika nunnya patah bukan kasroh, itu isim tasniyah namanya. Nah, ini juga salah satu cara untuk membuat jama dari isim mufrad ke jama. Nah, jama terbagi kepada dua. Yang pertama ada jama muannas salim. Bukan pasalimnya ibu-ibu. Jama muannas salim. Yang kedua ada jama mudzakkar salim. Nah, jadi bercabang-cabang ibu-ibu. Kayak kemarin itu ada isim apa aja, ada jama apa aja. Begitupun dengan fiil. Nah, kalau ini jama terbagi pada dua, yaitu ada jama muannas salim dan jama mudzakkar salim. Apa bedanya Kalau jama muannas salim yaitu isim yang menunjukkan arti banyak dengan ditambah alif dan nun di akhirnya, khusus untuk perempuan. Jadi setiap contoh, tidak bisa nama laki-laki dipakai jama muannas salim.
Contoh A, nama A Fahri. Gimana bisa pengen tuh Fahrinya banyak, beberapa orang Fahri. Musli Fahriyatun nggak bisa karena nama A laki-laki. Jadi jamak muannas ini cuman bisa dipakai dengan nama perempuan aja. Contoh, maaf ya ibu-ibu, Ibu Witri, contoh ini mah. Ibu Witri pengen jadi beberapa Witri, bisa karena itu nama perempuan bukan nama laki-laki gitu. Nah jadi jamak muannas salim itu isim yang menunjukkan banyak khusus untuk perempuan. A, beda gak sama jamak biasa dengan jamak muannas salim? Beda. Bedanya apa A? Jamak muannas salim itu ditambah alif dan ta di akhirnya. Alif dan ta. Contoh, kita pakai kata muslimatun. Muslimatun kan itu beda ya Ibu, kalau muslimun itu bisa umum, bisa untuk muslim cowok, bisa untuk muslim cewek. Tapi ketika kita ingin mengspesifikkan apakah itu cowok atau cewek, bisa diganti atau ditambah maknya ditambah dengan tamar butoh. Tamar butoh itu kayak gini Ibu. Bisa kayak gini, bisa kayak gini. Ada nih. Contoh ini tamar butoh. Nah, ini tamar butoh. Bisa kita pengen tuh ngespesifikin gimana sih ya kita pengen membuat kata dari kata muslim perempuan, sedangkan ini mah katanya kata laki-laki atau muzakkar. Tinggal ditambah sama tamar butoh. Nah, muslimatun tamar butoh. Jadi ini teh ta muannasa muhotobah atau tak kemuannasan atau tak keperempuanan. Nggak bisa. Contoh nama A diganti jadi Fahriyatun, nggak bisa karena ta ini khusus untuk perempuan. Tapi A itu kok di kata madrasatun, sekolah, ada tamar butoh tuh. Kok itu kan itu bukan manusia, bukan makhluk hidup, tapi benda mati. Tapi Kak itu ada kok ada tamar butohnya, sedangkan kan tamar butoh itu untuk kemuannasan saja. Nah, ada di pelajaran nahwu ada jamak yang berakal dan jamak yang tidak berakal. Jadi ketika ibu menemukan tamar butoh di kata yang artinya tidak berakal, contoh madrasatun, itu jamak yang tidak berakal, boleh-boleh saja. Tetapi ketika kata yang unsurnya berakal, contoh kata A, nama A atau nama laki-laki, maaf puntennya Ibu, Najibatun kan gak bisa Ibu, karena najib itu kata laki-laki, sedangkan tak itu khusus untuk perempuan, tamar butoh khusus perempuan. Nah, balik lagi ke jamak muannas, gimana caranya ngebedain antara jamak muannas dan jamak biasa? Nah, yang pertama ditambah alif dan ta. Nah, cuman tanya bukan tamar butoh tapi tak biasa. Contoh, kita dari sini aja ya Bu, muslimun. Pengen ngerubah ke jadi spesifik ke cewek, dirubah muslimatun. Pengen dirubah lagi ke jamak muannas kayak gimana? Tinggal ibu-ibu tinggal tambah alifnya satu di sebelum tak. Muslimatun. Nah, jadi gini, sesudah huruf ma itu ada huruf alif. Nah, jadi setiap nanti ibu-ibu kalau lagi baca Quran atau lagi baca kitab Gunul atau apa, ada nih huruf alif sesudah huruf isim mufrad. Nah, itu terus ada
di depan alif ada ta, itu namanya isim atau jama muannas salim. Itu. Sampai sini paham Ibu? Ada yang mau tanyakan? Nah, itu. Jadi kita pengen membuat kata dari kata apa lagi ya, bentar. Contoh mukmin. Mukmin itu kan orang yang beriman ya Ibu, orang yang beriman. Gimana kita pengen ngerubah kata mukmin jadi mukmin perempuan yang banyak. Mukmin perempuan banyak. Contoh kata mukmin. Mukmin ini mukminnya ini bukan individu, umum ya Ibu, bisa cewek bisa cowok. Nah gimana kalau pengen ngespesifikin ke jadi mukmin perempuan, tinggal ditambah tamar butoh, benar Ibu, tambah tamar butoh jadi minatun. Nah, satu orang mukmin perempuan. Gimana kita pengen ngerubah lagi dari kata satu perempuan orang mukmin menjadi beberapa orang mukmin perempuan. Ditambah aja jadi mukminatun. Nah, makanya tuh kan beda kan Ibu, sekilas sama mukminatun. Kadang kalau kita membaca Al-Quran tuh Ibu, kalau salah nggak apa-apa, tapi sebenarnya kalau yang di Al-Quran kita kadang kalau di sini kan ada yang ngajar anak-anak kayak Ibu ya. Kadang anak-anak itu suka pahilining, ada yang dipanjangin, panjang dipendekin. Nah, gitu kan. Tapi hasilnya mah gak gitu, panjangnya panjang, pendeknya pendek. Ketika kita membaca suatu kata yang harusnya pendek, itu beda arti. Ketika kita membaca suatu kata di Al-Quran yang awalnya pendek tapi dipanjangin, beda arti. Contoh, baca kata yang harusnya kata mukminatun di Al-Quran, tetapi ya bacanya mukminatun, beda arti. Artinya bukan satu orang mukmin perempuan, tapi beberapa orang mukmin perempuan. Contoh di Al-Quran nemu kata mukminatun, tapi panjang naknya. Bahasanya pendek, mukminatun. Nah, itu artinya bukan beberapa orang mukmin perempuan, tetapi satu orang mukmin perempuan. Gitu. Itu jama' muannats salim. Nah, selanjutnya jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim bedanya cuman untuk laki-laki. Jadi yang ini untuk menjamakan atau membanyakan perempuan. Yang kedua, jama' mudzakkar salim ada membanyakan kata yang untuk laki-laki. Jama' mudzakkar salim harus dibuat dari kata sifat yang menunjukkan makhluk yang berakal dan dari nama laki-laki. Contoh. Jadi isim jama' mudzakkar salim itu harus dibuat dari kata yang berakal. Enggak, dengan bedanya banyak ya Ibu. Yang pertama kalau di ini mah kelamin laki-laki sama cowok. Nah, iya, kalau jama' muannas mah bener cewek cowok, jama' muannas untuk cewek, jama' mudzakkar untuk cowok. Nah, kok di jama' muannas ada tuh yang enggak berakal. Gimana bisa? Di jama' mudzakkar bisa enggak bisa. Enggak ada tuh yang kayak babun. Enggak bisa di jama' mudzakkar salim kan? Bisa. Jadi gimana pengen jadi banyak pintu? Tinggal menurut ini aja Bu, di jama' muannats salim.
Enggak boleh menuruti ke jamu mudzakkar salim, soalnya syaratnya satu, isim yang menunjukkan kata sifat dan berakal. Jadi kata babun itu nggak bisa di jamu muannas di jamu mudzakkar salim kan untuk banyak, tetapi dengan jamu muannas salim gitu. Gimana contoh jamu muannas salim jamu mudzakkar salim? Contoh jamu mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan banyak khusus untuk laki-laki. Contoh jamu mudzakkar salim. Orang-orang yang berilmu, alim. Nah, alim itu kan sifat ya Ibu, sifat berilmu, sifat alimun. Terus ada Muhammad, kan nama laki-laki. Nah, dari kata nama Muhammad, contoh deh, nama ya Muhammad, Muhammadun. Ini kan Muhammad satu Muhammad. Gimana pengen merubah kata satu Muhammad menjadi beberapa orang Muhammad. Nah, bedanya antara jama' muannas salim dan jama' mudzakkar salim adalah jama' muannas salim mah ditambah alif dan ta, tetapi jama' mudzakkar salim ditambah wawu dan nun atau ya dan nun di akhirnya, sama seperti jama' mufrad atau jama' biasa. Contoh Muhammadun, kita pengen ngeganti dari kata Muhammadun menjadi beberapa Muhammad, ditambah wawu dan nun, Muhammaduna. Nah, jadi nanti ketika ibu-ibu menemukan huruf atau kata atau kalimat yang di akhir kalimat itu ada wawu dan nun, dipastikan itu jama' mudzakkar salim. Nah, nanti ketika ibu menemukan lagi kata di Al-Quran alif dan ta di akhirnya, dipastikan itu jama' muannas salim. Nah, bisa juga jama' mudzakkar salim itu dibentuk oleh ya dan nun, sama Muhammadun. Bisa juga dengan ditambah ya dan nun, Madinah. Nah, ini. Jadi ketika ibu membaca Al-Quran atau membaca huruf gundul, kalimat gundul, ada nih huruf yang akhirnya tuh atau kata yang akhirnya tuh ada wawu dan nun, itu jama' dipastikan jama' mudzakkar salim. Ibu juga ketika ibu juga membaca Al-Quran nemu ada kata yang akhirnya ya dan nun di akhirnya, tetapi bukan nanya itu bukan patah tapi kasroh. Dibalik ya ibunya, dibalik ya, bener, patah. Patah itu dipastikan jama' mudzakkar salim. Tetapi kalau kita nemu yang kasroh itu jama' muannas. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Oh, naat dan man'ut. Wow. Mudahan naat dan man'ut lebih kesan lagi ya Ibu ya. Ya, bab ya. Nah, ntar Bu. Nah, bab naat itu pasti mengikuti man'ut, benar ya Ibu ya. Saling mengikuti man'ut maupun dalam rofa, nasab atau jazm. Ya. Nah, di sini yaitu dijelaskan bahwa naat dalam Indonesia berarti sifat, benar.
Sedangkan yang dimaksud di sini adalah suatu kata yang digunakan untuk menyifati sesuatu. Misalnya menyifati nih Ibu, contoh Fahri sangat jelek, contoh. Nah, A itu naat, sedangkan jeleknya manut. Gitu. Gimana cara ngebedainnya Ibu? Nah, di sini dibedainnya dari irobnya, Bu. Iya, dari irobnya. Iya, dibedainnya dari irobnya. Juga sampai situ belum ya Bu? Cuman sekilas nih. Iya. Cuman sekilas belajarnya soalnya di pesantrennya ngajinya belang betong nih. Oh, mudah sama mudah pilih. Ya. Kayak mubtada sama khobar, sama fiil sama fa'il gitu, ya. Iya, sosial mujarad. Ibu-ibu di bahasa Arab emang lebih sulit daripada bahasa Inggris. Banget itu sulitnya teh. Kadang bahasa Inggris mah kalau dalam kata kasarnya kita belajar sebulan 2 bulan juga sudah insya Allah fasih. Tapi ketika belajar bahasa Arab nggak cukup tuh 1 bulan 2 bulan, juga 6 tahun masih kurang paham. Nggak tahu A-nya, nggak tahu gurunya. Jadi ketika di pendidikan ibu-ibu, di pendidikan itu faktornya ada 2. Yang pertama, apakah benar dari faktor gurunya atau dari faktor muridnya. Contoh kita menepati sebagai guru, apakah kita benar menyampaikannya dengan benar atau muridnya yang gak cepat menangkap. Kan ada tuh ada beberapa anak dengan berbagai sifatnya. Ada yang kadang bisa langsung nangkep, kita jelasin langsung nangkep. Tapi ada tuh yang anak yang harus gimana dulu gitu, harus lama gitu, kan beda. Nah itu tuh makanya ibu di Islam boleh memilih guru, boleh. Kita nih pengen belajar, contoh di pesantren A di Sukahideng setelah tahun ajaran sekarang itu boleh memilih guru. Kan sekilas nggak sopan ya ibu. Ya udahlah kalau ditentuin sama guru ya udah itu aja. Ketika sama manajemen pendidikannya kita dikasih guru ini, tapi si murid boleh menolak. Saya nggak mau diajarin sama guru ini karena guru ini mah kurang paham dengan ilmu hadisnya, matematikanya. Itu boleh. Nah di pasien juga gitu. Ketika sama si yang ngurus data gurunya dikasih guru ini, tapi si muridnya nggak mau, itu boleh. Di Islam boleh. Kita milih-milih guru. Contoh A nih, ibu pengen, saya mah pengen diajarnya teh bukan sama si A, tapi sama Pak Dindin contohnya, sama Pak Abim, itu boleh, ibu, boleh, nggak apa-apa, emang gitu di kitab taklimu talim itu boleh kayak nggak apa-apa ibu, emang diperbolehkan. Jadi tantangan guru tuh yang pertama bukan sabar, tapi kecerdasannya emang harus diuji. Itu tantangan menjadi guru. Boleh saja ketika kita memilih guru, tapi kita tuh sekarang kan nggak enak, daripada kita nggak paham dan nanti salah gimana ibu. Contoh menjelaskan tentang ilmu hadis, tapi kurang dalam menjelaskan ilmu hadisnya. Kan otomatis ibu-ibu menjalankan dari yang aja kadang kok ini kata siapa gini, kata guru ini mah gini, mana yang benar. Setelah diteliti lagi, yang berarti guru ini bukan A. Nah ibu boleh memilih guru ini dari A, nggak apa-apa. Jadi boleh memilih guru, boleh. Terus memilih teman, boleh. Tapi kan ada tuh peribahasa jangan memilih teman, jangan memilih teman-teman, sok gaul aja cenah. Tapi itu tuh
dalam pendidikan berpengaruh oleh lingkungan. Contoh, ketika suatu banyaknya jarum, terus ada satu sehelai rambut, apakah sehelai rambut itu kelihatan enggak? Enggak kan? Di banyaknya jarum ada sehelai rambut, atau bukan sehelai rambut, ada jerami. Ibu tahu jerami? Nah, kelihatan enggak ibu-ibu? Enggak kan? Nah, begitupun dengan anak-anak. Anak-anak disimpan di pergaulan yang, mohon maaf ya ibu, yang tidak benar. Walaupun dia anak yang pinter, anak yang soleh, kalau dia kebawa-bawa dengan pergaulannya, insya Allah si anak itu bakal keikut jadi jarum. Tapi ketika si anak ini bisa mempengaruhi semua teman-temannya, dia bisa menjadi cahaya, bisa menjadi lilin di kegelapan bagi teman-temannya. Itu hebat ibu. Kadang tuh anak ada yang gini tuh karena lingkungannya. Oke, A setuju. Tapi A enggak setuju juga dengan anak-anak disuruh bergaul dengan orang-orang yang pintar. Terkadang menurut pengalaman A ya ibu, terkadang anak-anak yang pang kayak gitu tuh lebih baiknya tuh lebih baik A bergaul di pesantren dengan teman-teman A yang sudah merasakan apa itu rasanya pil ganja atau narkoba. A punya teman, dia dikeluarin di pesantren karena ketahuan memakan obat-obatan terlarang. Nah, A nyoba tuh gaul. Dia tuh di sekolahnya di sekolah dulu dikeluarin dari sekolahnya, terus dipesantrenkan oleh orang tuanya ke Sukahideng. Ternyata riwayatnya tuh pecandu narkoba, bahkan minum-minuman sudah tidak aneh. Nah, A coba kata guru A gini, sok bergaul aja cenah, tapi satu, asal jangan kebawa. Nah, sama A semperin sama A di deketin, masya Allah baiknya baik banget. Ketika A ngebedain bergaul sama orang pintar, yang yang kutu buku atau suka baca buku, itu terkadang lebih baik kita bergaul dengan orang kayak gitu dengan yang kutu buku. Karena kenapa? Karena orang yang kadang gitu sikap solidaritas itunya besar ibu-ibu, besar. Ibu contoh, ibu kan pasti di sini udah punya anak ya, udah punya anak semua kecuali AA belum. Insya Allah nanti 10 tahun ke depan lah, amin. 10 tahun ke depan udah punya anak meren, kalau dikasih umur ya ibu meren, amin. Nah, ibu punya anak nih, ibu tuh bingung mau pasti kan ibu milih itu anak teman-teman anaknya, anak saya mah harus bergaul dengan yang pintar biar ke bawah pintar, jangan bergaul dengan yang gak baik. Kalau anaknya bisa nahan atau bisa enggak ke bawah, itu insya Allah teman-teman yang dia kelilingi ke bawah jadi pintar karena dia. Tetapi ketika anaknya gampang ke bawah, itu dianjurkan tidak disimpan di lingkungan yang gak baik. Terkadang ibu kayak solidaritasnya yang gak baik itu, solidaritasnya, kebaikannya itu kadang lebih hebat daripada anak-anak yang rajin. Waktu dulu A pernah kehabisan uang sebelum jadwal dikasih transferan sama si ibu, pernah tuh 150.000 habis 2 hari. Kan bayangin ya ibu di luar kota sendiri, nggak ada siapa-siapa, uang habis buat makan dalam jangka waktu 4 hari itu 150.000 itu habis. Nah kan otomatis nggak punya uang ya ibu, mau bilang ke teman malu. Nah teman A si namanya si Paujan. Si Paujan ini anaknya itu nggak baik lah, mohon maaf nggak baik-baik. Tetapi dia tahu A tuh nggak punya uang. A bilang ke teman A yang rajin, punya uang nggak? Boleh dong minjem. Oh nggak ada, maaf, padahal mah banyak uangnya. Tapi ketika A lari ke si anak ini si Paujan yang beragajul, maaf, yang bager pokoknya mah, Jan
minjem uang dong, ada enggak? Ada, gampang berapa cenah. Tuh. Kadang jadi kita tuh kadang suka ngelihat penampilannya doang nih. Kadang mah isinya kaleng kangguan, luarnya kaleng kangguan, isinya mah ranginang. Contohnya, kita ngelihat nih waktu Lebaran ada kaleng kangguan, isinya mah kan kadang mah bukan kue tapi ranginang gitu kan. Nah kita juga ngelihat orang tuh kayak yang pertama tuh penampilannya dulu. Contoh, mohon maaf, ada tuh yang guru di daerah sana yang berpakaian rapi, pakai peci, pakai jas, pakai apa segala, pakai sorban, tapi cabul. Ada penampilannya preman, anak pang bertato, tapi melindungi anak-anak. Ada di New Zealand atau di Amerika Serikat ada sekerompolan geng motor. Geng motor itu wah suka mabuk, suka bertato apa, tapi dia melindungi anak-anak atau perempuan. So sekarang ibu gini, antara pejabat dengan orang biasa, kita sudah mohon maaf di launan takutnya kena charge sama pemerintah, nanti disuruh bayar pajak nanti. Nah kayak gini ngelihat tuh yang suka korupsi, apakah penampilannya jelek enggak? Rapih, wangi, rambut kelimis, bersih, berdasi, pakai jas, apakah akhlaknya baik enggak? Belum tentu kan? Belum tentu. Nah terus ada nih datang satu orang yang berpenampilan bergajul, tengil, bertato, wah gimana? Tapi sikapnya baik, ke orang tua baik, ke sesama baik, akhlaknya bagus. Mending mana? Mending rapih pejabat akhlaknya jelek, mending kotor penampilan jelek tapi akhlaknya baik, mending mana ibu? Akhlak baik kan? Terkadang kita tuh ngelihat orang dari luarnya aja, si ini mah gini, tapi kan nggak tahu di dalamnya kayak gimana gitu. Wah si ini mah hebat, rapih, bersih. Ibu-ibu boleh mandang kayak wah ya hebat, padahal di belakang itu nggak sehebat ibu yang ibu pikirkan gitu. Masih banyak yang lebih dari wis ya keren gini. Oh enggak, lebih dari rendah daripada kotoran, lebih daripada kotoran gitu teh. Jangan contoh nih, maaf ya ibu, maaf banget. Contoh kita ngelihat Pak Ustadz nandang, kita ngelihat wah Pak Ustadz berilmu, tapi kan kita nggak tahu di luarnya itu kayak gimana. Contoh kita ngelihat preman di pasar, wih preman takut gimana tuh kesal, tapi kan kita nggak tahu hatinya itu kayak gimana gitu. Terkadang bener nih, udah sebelumnya udah pernah bilang Allah lebih menyukai pelaku maksiat yang sering melakukan taubat daripada orang yang soleh tidak pernah merasa salah. Bener nggak? Gitu. Jadi seakan-akan sombong nih. Wah saya lebih dari dia. Itu tuh belum kenal sama yang namanya Allah. Ibu sebelumnya maaf, pengen nanya, Allah teh siapa? Allah teh siapa? Sedangkan kita Tuhan kita. Apakah dia memiliki sifat paling besar, maha perkasa, paling pinter, paling kaya, paling ganteng lah kalau dia memiliki ini, paling sempurna pokoknya mah. Allah nggak ada kurangnya. Paling berkuasa Al-Ghani. Nah, kita memiliki satu mobil, contoh. Wah, kita punya mobil. Lah, kata Allah masih sepele, kata Allah mah. Allah aja bisa membelah lautan dengan sekali ketukan oleh tongkat, apalagi mobil Pajero, apalagi mobil Spander. Kita memiliki keinginan, kita memiliki apa yang kita inginkan. Coba jangan sesekali. Ini tuh ibu, sikap yang paling susah adalah kesombongan. Kadang juga kadang suka mikir ketika di pesantren punya barang yang bagus. Kadang mah ingin dilihat oleh yang lain gitu. Kadang mah ya Allah, ini teh titipan dari Allah. Kok saya merasa
ini teh punya saya gitu, punya saya. Kita meninggalkan nggak bawa apa-apa ibu ya, nggak bawa kunci rumah 2 tingkat, nggak bawa kan, nggak bawa kunci mobil Pajero enggak kan, nggak bener, kain kapan nggak ada kantongnya, kosong. Nah mungkin segitu saja kesimpulan dari semua yang pertama itu. Jadi ibu intinya mah bahasa Arab itu jujur seru cuman memusingkan, pusing supaya seru cuman memusingkan, liar juga kadang mah liar. Mungkin sekian dari ya. Jika mungkin di sini ibu ada yang boleh mengkritik A, silahkan. Ini teh bukan kayak gini, ini teh gini. Boleh ibu silahkan. Pasti menerima dengan lapang dada. Itu bahkan menjadi keuntungan buat AA gitu ya. Contoh ini teh tadi teh salah, ini teh harusnya gini, harusnya gini. Boleh ibu silahkan ke A bilang langsung ya. Mungkin segitu saja, mohon maaf. Langsung doa aja itu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika hadim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam nabiyyu ummi wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dari saya, mohon maaf bila kata kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.